السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Isnin tanggal 27 bulan Muharram 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Insyaallah bulan Muharram ini 29 hari sesuai dengan perhitungan Hisab Muhammadiyah. 1 Safar akan jatuh pada hari Khamis 1445 Hijriah. Jadi hari ini Senin, Selasa, Rabu, hari ke-29, Kamis jatuh 1 Safar. Bulan yang banyak ditakutkan oleh sebagian umat Islam. Bulan yang dikatakan banyaknya turunnya bala dan bencana. Tapi kenapa para sahabat itu mengatakan Sofarul khair, artinya sopar yang baik. Banyak di kalangan kita yang menunda walimah, perkawinan, anak-anak dan akikah anak cucu apabila lahir bulan Safar, mereka menunda untuk tidak dilaksanakan kecuali menunggu habisnya bulan Safar. Mereka meyakini di bulan Safar itu akan sekian banyak bala bencana yang akan turun dan banyak berhati-hati dalam bekerja dan berusaha agar tidak bentruk, kada bakalahian, kada pepanasan. Ulun rasa tu bulan puasa gitu kayak itu juga, kada bulan Safar. Menjaga muntung, menjaga mulut, menjaga apapun. Sebelum mulai masuk ke tema kita, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la adwa wala safara la adwa. Tidak ada penyakit itu yang datang dengan sendirinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala hammata, dan tidak ada hammah. Hammah itu burung hantu yang menakutkan. Potongannya memang menakutkan, burung hantu. Tapi itulah ciptaan Allah. Berbunyinya burung hantu. Ada hadis Nabi mengatakan di sana ada jin. Tapi kalau anjing yang melolong, di sana ada jin, kata Nabi. Kalau anjing yang melolong, ada jin. Apabila keledai meringkik, ada jin. Tapi apabila burung hantu berbunyi, takutanan kita bahari. Betul. Ini punah sudah burung hantunya kada ada lagi. Wala hammah. Wala soparo, dan tidak ada sopar. Maksudnya apa? Sopar yang dianggap sihat. Enjoy aja, bahagia aja kita menghadap bulan Safar. Aktivitas kita lakukan seperti biasa. Jika anak pian lahir pada bulan Safar, kada perlu ditimbang-timbang kecuali posyandu yang menimbangnya. Dan biasanya ditimbang. Timbang sebelah ini anak,
10 kilo beratnya, sebelah sini, pemberapa 10 kilo beratnya. Kalau pemberapa itu ringan, Pak, supaya menghilangkan kesialan pada bulan Safar. Itu sama sekali tidak ada. Tidak ada sumber yang akurat yang bisa kita percaya. Dan ini keyakinan orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Sudah dibahas, sudah diselesaikan oleh Nabi dan para sahabat. Sayang keyakinan itu bangkit lagi. Di atas tahun 300-an Hijriah, keluar lagi paham-paham yang seperti itu. Dan sampai kepada kita hari ini. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, hadis yang akan ulun angkat pada hari ini adalah sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud itu? Sahabat yang Nabi katakan, huzil Quran, ambil Al-Quran bi arba'ah, kepada 4. Jadi guru Al-Quran yang mendapat dukungan dari Rasul pada masanya 4. Ambil Al-Quran kepada 4 sahabat. Yang pertama Ibnu Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud. Yang kedua wa Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal, anak muda dan dia meninggal tidak terlalu tua usianya. Yang ketiga wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi. Dan yang keempat, wa Salim, maula Abu Huzaifah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan ambil kepada Salim, belajar kepada Salim. Siapa Salim itu? Budaknya Abu Huzaifah. Dia seorang budak, tapi mahir membaca Al-Quran. Ditunjuk oleh Nabi sebagai guru Al-Quran. Pertama Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim. Itulah guru-guru Al-Quran yang ditunjuk oleh Nabi. Bahkan pengiriman Mu'az bin Jabal ke Yaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berniat agar Mu'az bin Jabal mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Yaman. Karena Al-Quran ini adalah ilmu yang harus pertama kali masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Harus pertama kali masuk ke dalam jiwa kita. Alimil Quran, fa innal Quran sayu'allimu ala kulli syai'. Ajari, alim waladakal Quran. Ajari anakmu Al-Quran. Apabila mengajarkan Al-Quran itu secepatnya, fa innal Quran sayu'allimu ala kulli syai'. Al-Quran itu nanti akan mengundang mudahnya ilmu yang masuk ke dalam jiwa anak kita. Kita kan terbalik. Al-Quran itu belakangan mengajarkannya. Padahal Nabi menyuruh mengenalkan Al-Quran itu sejak kecil. Membuat anak itu cerdas pada saat memahami ilmu yang lain dengan Al-Quran. Bapak Ibu, ahli Al-Quran adalah orang yang cerdas-cerdas. Mereka disayangi oleh para malaikat. Mereka disayangi oleh ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis, apabila ahli Al-Quran itu wafat, tabaqi sab'a samawati wal ard. Menangislah 7 lapis langit, menangislah 7 lapis bumi, dengan penghuninya tentu. Ahli Al-Quran bukan dimiliki oleh bapaknya, ibunya saja. Bukan dimiliki oleh keluarga tetangganya saja. Tapi Al-Quran dimiliki oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Tenggorokannya tiap hari keluar apa? Kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang lain, sayu'allimuhu ala kulli syai', akan memudahkan mempelajari ilmu yang lain apabila ilmu Al-Quran pertama kali masuk ke dalam jiwa anak kita. Satu hari Abdullah bin Mas'ud berkata, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.
Kada ko kandal mahirap na bekra. Bisa lo yung bibir. Mantap, teh panas, mantap. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, berkata kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iqra alayya. Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an untukku. Nabi minta bacakan Al-Qur'an dengan Ibnu Mas'ud. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud itu bukan tanpa alasan. Dia memiliki bacaan yang sangat fasih, suara yang sangat merdu, hanyut nang mendengarnya. Ya momen kita tak guring-guring bang mendengarnya. Nyaman. Iqra alayya, baca Al-Quran untuk Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qultu Iqra alayka wa alayka unzil. Rasul sempian ini minta bacakan lawan ulun, wa alayka unzilah, dan atas engkaulah Al-Quran mesti diturunkan. Al-Quran kan turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu huruf Al-Quran pun yang tidak turun kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu 6.236 ayat, 1.027 huruf. Mungkin versi hitungan yang lain ada. Bahkan hitungan yang pertama kita kenal bahar itu, berapa jumlahnya ayat Al-Quran? 6.666 ayat. Ternyata nyaman menyambat 6. Padahal, kata beliau, 6.236 ayat. 1.027 huruf. Tidak ada satu huruf pun Al-Quran itu kecuali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Perilakunya setiap hari. Khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat ditanya tentang akhlak Nabi itu kayak apa Aisyah, maka Aisyah berkata, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Rasul, orang yang paling banyak, paling mampu menjadikan Al-Quran sebagai apa? Landasan dan perilaku setiap hari. Khuluquhul Quran. Ya Rasulullah, Al-Quran turun lawan sampian. Kenapa ulun disuruh membaca? Maka Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ibnu Mas'ud, aku ingin mendengar bacaan selain daripada bacaanku. Bagus juga kita sekali-kali menjadi pendengar. Kita baca tiap hari, pagi sore. Baca pagi sore. Supaya bisa 1 juz sehari umpamanya. Berbahagia pada saat orang mampu 2-3 juz sehari. Nah, kita baca Al-Quran. Satu hari, satu saat, kita mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain. Yang paling banyak di mana kita mendengarkan bacaan? Ya, di kaset-kaset, di televisi atau di mobil-mobil, di api-api. Itu putar Al-Quran, ada satu hatam di HP kita, putar Al-Quran pada saat di perjalanan. Aku ingin mendengar bacaanmu, hai Ibnu Mas'ud, selain daripada bacaanku. Maka Bapak hadirin rahimakumullah, faqara'tu, aku membacanya. Maka aku membacanya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, menurut para ulama, An-Nisa itu dibaca dari ayat 1 sampai ayat 41. Kenapa Ibnu Mas'ud berhenti pada ayat 41? Karena disuruh oleh Nabi, amsik, stop bacaan. Cukup 41 ayat. Nabi tekun mendengarkan bacaan ayat demi ayat. Surah An-Nisa ini panjang-panjang, Pak. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Siapa yang paling rancak membaca ayat ini? Penghulu di waktu membaca khutbah nikah. Kenapa ayat ini dibaca? Karena berhubungan dengan apa? Dengan pernikahan dan perkembangan manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayatul Makkiyah, turun di kota Makkah. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Siapa diri yang satu yang dimaksud kita diciptakan itu? Dari siapa? Nabi Adam. Potongan kain ini keturunan Nabi, berataan kita. Pada perlu kita tes DNA, kita keturunan Nabi. Nabinya Nabi Adam. Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan pasangannya. Kan ayat ini dibaca untuk khutbah nikah, bercerita tentang sebuah pernikahan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Dengan pernikahan itu maka lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Berapa anak, Pak? Lalakian 10, babinian 11. 21. Berapa mamanya? Aja berdiam-diam aja bersama takut mamanya aja. Halal itu kada apa-apa. Kada apa-apa. Allah lahirkan manusia yang banyak dari pernikahan itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jarang Pak ayat ini seperti ini ditemukan. Ayat dalam satu ayat Allah berbicara takwa 2 kali. Allah bicara takwa pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Allah menciptakan kamu dari satu jiwa. Allah menciptakan pasanganmu. Dari pernikahan itu lahirlah laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya sebuah rumah tangga akan damai tentram jika dibalut dengan ketakwaan. Cerita awal ayat takwa, penutup ayat takwa, dibalut dengan ketakwaan ayat itu. Rumah tangga itu, maka inilah rumah yang tangga yang tentram, rumah tangga yang salih dan solihah. Apa supaya rumah tangga tenang? Jadilah ahli ibadah dalam sebuah rumah tangga. Bahkan Allah Ta'ala bukan sekedar menjanjikan masuk surga sendiri, tapi Allah menjanjikan masuk surga bersama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, mereka masuk ke dalam surga. Aden itu salah satu nama surga. Bersama siapa mereka masuk ke dalam surga? Wa man salaha min abaihim, bapaknya yang saleh. Wa abnaihim, anak yang salih, salihah. Wa akhwan, saudaranya yang salih. Istrinya yang salihah. Juriyatnya yang salih. Allah jamin berkumpul satu juriyat di surga. Dengan modal apa? Ciptakan keluarga salih dan keluarga salihah. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah 40 tahun bersama salihah. Bini pian nangaran salihah. Ibadah maksudnya. Ibadah. Itu juga pada saat berbicara tentang apa? Tentang istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam iman dan takwa. Sudah 10 tahun, 20 tahun bersama istiqomah. Keistiqomahan, kemantapan iman yang kita pegang kuat-kuat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Aku baca Baqarah, maka aku baca surah apa? An-Nisa tadi, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 1. Baqara'tu alaihi suratun Nisa, dan aku membaca di hadapan Nabi surah An-Nisa hatta balagot qala amsik, hatta balagot,
sehingga sampai kepada bacaanku. Apa bacaannya? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Amsik, kata Nabi, stop bacaannya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana orang kafir itu akan berbohong? Allah akan datangkan saksi-saksi yang mendakwahi mereka. Nabi Adam akan bersaksi, Nabi Idris akan bersaksi, Nabi Nuh akan bersaksi. Semua nabi-nabi yang terdahulu akan ditampilkan sebagai saksi bahwa mereka orang yang berdakwah untuk kaumnya. Artinya kekafiran orang masa lalu sampai sekarang, nanti di hari kiamat tidak bisa berbohong. Kami tidak beriman. Karena apa? Karena kada ada dakwah kepada kami. Tapi satu penyesalan bagi orang yang tidak beriman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada penyesalan. Kenapa dulu kada beriman? Kenapa dulu kada Islam di waktu di dunia? Penyesalan itu apabila terjadi di akhirat kelak. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Allah akan mendatangkan saksi-saksi. Tidak ada kebohongan hari itu. Tidak ada orang berkata kami tidak beriman karena kami tidak menemukan dakwah tentang iman. Wajina bika ala haula'i syahida, dan engkau wahai Muhammad akan bersaksi di hadapan umatmu, diproses. Bapak Ibu, di hadapan proses tentang kita nanti ada di sana siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak pemalunya kita pada saat itu. Kita mengaku mencintainya, kita mengaku menghormatinya, tapi penimbangan amal-amal sedikit sekali ketaatan kita. Nabi bersaksi dan Nabi menangis mendengar ayat ini. Kenapa Nabi menangis mendengar ayat ini? Nabi membayangkan bagaimana hadirnya umat Rasul di hadapan Rasul pada saat diproses amal ibadah. Pada saat diproses amal ibadah. Artinya apa Bapak-Bapak? Nabi itu sayang luar biasa lawan kita. Kesayangan Nabi bukan sekedar urusan dunia semata. Tapi Nabi sayang kepada kita sampai bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Itu yang menjadi pikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah tidak ada manusia yang dibangkitkannya pada hari kiamat pertama kali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan didampingi malaikat Jibril. Nabi seolah bangun dari tidur. Dan Nabi berkata, "Mahazal yaum." Hari apa hari ini wahai Jibril? Hadza yaumul ba'ats, kata Jibril. Hari ini hari manusia dibangkitkan. Mendengar itu, Nabi bertanya, "Aina ummati ya Jibril?" Umatku di mana? Yang pertama kali ada dalam benak Rasul dan Nabi ucapkan. Nabi tidak bertanya tentang di mana Khadijahku Jibril, di mana Aisyahku, di mana Zainab, di mana Juwairiyah, di mana anak-anakku Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tidak. Umatku di mana? Rasul menyayangi kita dunia, akhirat. Pantas kalau hari ini kita disuruh untuk apa? Untuk mengikuti dan menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menyayangi kita, kita balik. Kita juga menyayangi Nabi. Cuman yang perlu diurut, yang perlu dijelaskan, sayang kita lawan Nabi itu kayak apa? Dan Nabi menyayangi kita, Nabi berharap kita seperti apa? Banyak dari beberapa hadis dijelaskan tentang sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Aqra bin Khabis radhiyallahu anhu. Aqra bin Khabis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal Aqra'a ibn Khabis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-Hasan
radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, ada sahabat Nabi yang bernama Aqra yang sedang menatap dan melihat Nabi sedang mencium cucunya Hasan. Dipeluk, dirangkul, Nabi cucunya dicium. Insyaallah nang merasa bercucu, luar biasa. Anak kada lagi, cucu pulang menggantikan. Kada memintainya itu ditawari, besangulah cu sekolah, saking luar biasa. Nabi peluk Hasan radhiyallahu anhu, dicium oleh Nabi. Kemudian waqala, dan Aqra berkata, inna li asyaratun minal walad. Ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak laki-laki. 10 anak laki-laki. Ma qabbalta wahidum minhum. Kadada nang ulun menyayanginya, mencium-ciumnya, satu pun nang kaya pian mencium Hasan radhiyallahu anhu. Ulun kada pernah mencium-cium ka itu, hai Rasul. Apa kata Nabi? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, annahu man la yarham la yurham. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya wahai Aqra, orang yang tidak saling menyayangi pasti kada disayangi oleh Allah Ta'ala. Undang kasih sayang Allah ke dalam rumah tangga kita dengan kita saling berkasih sayang. Pergesekan, perselisihan itu ada. Tapi itu tidak menjadi urusan pertama kita. Kita berselisih, selesai. Lawan dengan sayang dan cinta kepada anak dan istri kita. Rumah tangga akan dikasihi dan disayangi oleh Allah apabila rumah itu saling berkasih sayang. Kasih sayang itu terjadi, jangan ada saling menipu, jangan ada saling berkata yang tidak baik. Adminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah, Ubadah bin Samit itu suaminya dari anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, saudara perempuan Aisyah. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, idminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Lakukan 6 macam dalam kehidupan kalian, aku jamin masuk surga. Yang menjamin ini Nabi, tapi bukan jaminan kepada pribadi. Jaminan dengan amal ibadah yang 6 macam ini. Aku menjamin kalian masuk surga. Yang pertama, usdiku idza haddastum. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan pernah berbohong. Apalagi kepada keluarga. Hari-hari bininya dibungulinya. Allah menjamin surga. Jangan pernah ada kebohongan. Biasanya ulun hadis ini ulun bawa kesan nasihat pernikahan apabila diundang. Padahal ini berlaku bukan orang hanyar nikah. Ini orang yang sudah bisa cucu 20 masih perlu dengan hadis ini. Karena apa? Karena banyak orang yang datang ke pengadilan sudah berumur, nang bini 60 tahun, nang laki 65 tahun, cucu sudah kada kehitungan lagi, datang kepada pengadilan, rata-rata sama-sama mengaku untuk berpisah. Tidak ada kecocokan. Ujar hakim, apanya nang kada cocok? Kada cocoknya tuh ini aja kah? Mbak Hari kan cocok. Anak sudah berpuluh-puluh tuh, nang kada cocok kada kau lahir anak tak. Kada ada kecocokan wahai hakim. Apa kada cocoknya? Ujar nang bini, kai mengarang putih. Ujar itu ah. Ujar kai, ini mengarang putih juga. 60, 65 menghadap ke pengadilan hendak berpisah. Karena apa?
tidak suka di antara keduanya saling tidak ada kejujuran. Kada ada kejujuran tuh hancur, jangan rumah tangga. Negara pun hancur kalau tidak memiliki kejujuran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur kejujuran itu dengan apa? Dengan ucapan. Bicara yang benar-benar. Bicara yang jujur-jujur. Sering itu disampaikan Rasul kepada para sahabat. Usdiku idza hadastu. Ini kunci yang pertama, kunci surga yang pertama. Wa aufu idza wa'adtum. Jika berjanji, maka janganlah dihianati perjanjian itu. Jika berjanji, tunaikan janji. Maka berjanji itu kita pikirkan dulu. Mampukah tidak menunaikan janji itu? Kadang-kadang seseorang karena butuh dukungan, kepercayaan, maka berjanjinya melebihi kemampuan. Karena melebihi kemampuan, akhirnya janjinya kadang-kadang bisa tertutupi. Waktu di Ibtidaiyah Bahari kita belajar al-wa'du dainun. Bukan hadis. Tapi bagus pepatah Arab itu. Janji itu adalah hutang. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji-janjimu. Sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah. Janji itu akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang mau diingkari janjinya. Akan menghilangkan keharmonisan, akan menghilangkan ketentraman, baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Wa atu izatu mintum. Apabila diberikan amanah, jangan pernah dikhianati. Pegang amanah itu kuat-kuat. Apalagi apabila pernikahan tuh ada yang namanya sigat lik. Sigat ta'lik. Perjanjian orang yang menikah. Ditandatangani oleh suami. Ujar penghulu di hadapan bini supaya bini mendengar. Sigat ta'lik ini perjanjian pernikahan. Dan apa yang dia janjikan di situ dituruti. Manakala kada menuruti, maka istri dengan memegang teguh perjanjian itu boleh mengadukan ke pengadilan agama karena sigat ta'liknya kada beres. Apabila saya menyakiti badan jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, pengaduannya diterima oleh petugas tersebut. Istri saya membayar uang ewat 10.000 rupiah. Maka jatuhlah talak saya 1. Apa lulun kerancakan mendengar ruang nikah? Kerancakan mendengar ruang nikah apa? Apa perjanjiannya? Tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Apabila saya menyakiti badan dan jasmani istri saya, maka laki-laki yang paling buruk itu lawan suami adalah laki-laki yang main tangan, tapi untuk menyakitkan. Jangan main tangan. Dimanapun tangan kita, jangan pernah menyakiti pasangan kita. Akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'in. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang paling baik berakhlak dengan keluargaku. Bapak Ibu, kalau Nabi itu kada kau menyeimbangi. Waktu Nabi wafat umur 63 tahun, Aisyah sudah janda umur 18 tahun. Berapa perbedaan Aisyah dengan Nabi? 18 lawan 63. 63 kurang 18, 40 berapa perbedaannya? 40 tahun lebih.
Tapi mampu Nabi menyeimbangi keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Nabi sering balapan lari dengan Aisyah. Di waktu Aisyah belum berbadan gemuk, Aisyah menang larinya. Tapi pada saat makin barat awak, kada kau buka. Kalau di bawah lomba buka kalah tuh Pak. Nah, barat awak. Jadi Nabi mampu. Kadang-kadang Nabi mandi dalam satu kamar mandi bersama. Ya Rasul, tinggalkan airnya untukku. Rupanya satu bejana yang sangat kecil. Mereka mandi janabat berdua. Tinggali banyunya gesan ulun. Nabi nah mandi. Kada kau apa kita hendak mempraktekkan itu kada kawa. Anda kayak jo mencobai masukkan kamar mandi berdua. Nah, jadi cocok. Tok 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 tok. Apaan kayak lon ini di dalam? Sunnah itu sunnah paling kawa apa ya? Paling kawa jarang juga telah lakukan makan dalam satu piring bersama. Oh boleh masih dipraktekkan itu. Sepiring bersama makan. Artinya tidak ada rasa jijik apa sih rasa jijik 30-40 tahun rumah tangga lawan kita. Tidak ada. Biar bekas suapuannya kita suap. Itu kada jadi masalah. Ini keharmonisan Nabi ajarkan dalam kehidupan rumah tangga. Di samping diperintahkan kepada kita untuk menjaga amanah. Pada saat kita ini perlu benar Pak. Perlu benar. Kita di Indonesia, suami bekerja, istri bekerja. Bekerja dari instansi yang berbeda. Nang bini ke sana, nang laki ke sana. Amanah perlu ditanam kuat-kuat di dalam hati. Perlu kuat-kuat di dalam hati. Kalau amanah kada kuat, yang terjadi lakinya dapat will, bininya dapat pil. Sudah apabila ada will lawan pil toh bahaya. Nang kasihan anak buah taumat jadinya. Kenapa? Kada bisa memelihara amanah yang ada pada kita. Wa ghaddu absarakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandangan. Al-Quran 2 kali menyebutkan tentang ghadul basar. Baik tundukkan pandangan laki-laki dan tundukkan pandangan perempuan. Bukan laki-laki aja yang suruh menundukkan pandangan, perempuan suruhkan pandangan. Al-Quran 2 kali menyebutkan tentang itu. Artinya penting, silakan kita memandang kepada yang dihalalkan. Wah ini berjalan kemana-mana, menundukkan panjangan. Insya Allah berurusan tak. Mungkin ada melanjah diranjah. Maksudnya pandangan yang tidak perlu kita pandang dan jangan sampai ke hati. Nah Pak, sudah Pak ya. Ini kan nyaman sudah di mukanya. Salib salib. Disalibnya pulang ke mukanya. Salibnya pulang. Jadi godaan itu tuh luar biasa. Coba pengen bayangkan kalau Imam Malik itu 70 bab hilang. Hafalan pada sangka saat melihat betis seorang wanita tersingkap di waktu berudu. Kada melihat, kada terlihat betis seorang wanita. Ini luar biasa bagusnya. Masjid-masjid kita pauduan bebinian dan lakian berbeda. Hilang 70 bab. Ayo, hafalan apa nang lengket lawan kita hari ini? Kada melihat, kada terlihat, kada. Dasar memang sengaja pamer dengan aurat itu. Dan hati-hati, istri kita, anak kita, jangan menjadikan bala itu akan turun begitu cepat. Karena banyaknya wanita yang tidak menutup aurat mempercepat turunnya bala bencana. Didik mereka agar minimal keluar dari rumah dengan menutup aurat yang baik. Dalam rumah anak laki kadang jadi masalah. Wa ghaddu absarakum, Aisyah radhiyallahu anha berbincang dengan Nabi. Berbincang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Nabi yang bernama Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tunjuk dia seorang muazzin apabila sampainya waktu subuh.
Bilal muadzin 1 jam sebelum sampainya waktu subuh. Hari ini Makkah Madinah masih dipraktekkan. Makkah Madinah masih dipraktekkan. Maka kata Nabi, makanlah sampai selesai. Teruskan makan apabila Bilal nang azan. Karena Bilal azan itu 1 jam lagi. Nah, stop makan apabila Umi Maktum nang azan. Umi Maktum azan sampai waktu subuh. Kada boleh lagi sahur. 1 jam sebelum itu Bilal yang azan. Makan. Umi Maktum adalah suara yang merdu dan 2 matanya buta. Seorang laki-laki yang tidak pernah ketinggalan salat berjamaah sekalipun 2 matanya buta. Karena hatinya tidak buta. Ada kita, mata kita kada buta. Maaf, kadang-kadang hatinya nang tertutup. Kada tertarik untuk datang. Padahal Allah membuka mata hati kita. Umi Maktum datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi berkata kepada Aisyah, Aisyah, cepat masuk ke dalam kamar. Ini ada tamu laki-laki yang datang. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, yang datang tuh orangnya buta. Kayak apapun kada melihat, jualan ulun. Kan kayak itu logikanya. Melihat lawan ulun, biar aja kita dudukan di sini. Tidak kada melihat. Apa kata Nabi? Kalau yang datang itu buta, wahai Aisyah. Tapi Aisyah tidak buta. Aisyah tidak buta. Artinya, ghaddul basar. Jagalah pandangan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wahfazu furujakum. Yang keempat, peliharalah kehormatan. Untuk tidak disalurkan kecuali pada tempat yang dihalalkan. Waqaffu aydiyakum, dan cukupkan tangan ini Allah berikan untuk tidak menyakiti, membelai, membuat pasangannya berbahagia. Jangan dengan tangan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. 6 ini kata Nabi kalian praktek dalam kehidupan kalian, maka admanullahul jannah. Aku jamin Allah memasukkan ke surga. Semua ke-6-6-nya ini apa nih Pak? Hablum minan nas Pak. 6 macam nih hablum minan nas. Dijanjikan dengan indahnya surga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.